Halo semuanya selamat dating di podcast kami. Semoga kalian suka dengan podcast kami. Halo guys, gimana PJJ hari ini? Lancar kok, tugasnya udah selesai semua. Iya sama, lancar juga. Ya tadi aku ngerti deh pas pelajaran agama. Maksudnya panggilan hidup itu apa sih? Jadi panggilan hidup itu adalah suatu dorongan dalam diri manusia untuk berkarya sesuai dengan agenda Tuhan dengan menggunakan karunia yang ada dalam diri kita masing-masing. Iya tuh, betul. Singkatnya, panggilan hidup itu pekerjaan yang sekarang lagi kita kerjakan dan kita tekuni. Oh gitu. Kalau contoh panggilan hidup itu apa? Gimana sih? Misalnya, sebagai pelajar, kita harus belajar dengan rajin dan tekun, agar ilmu yang kita dapat di sekolah bermanfaat buat kehidupan kita. Kalau sebagai anak, kita harus menjaga dan selalu membantu orang tua kita. Lalu juga ada nilai instrumental dan praktis dalam Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita loh. Itu apa aja nilai-nilainya? Kalau untuk nilai instrumental itu sendiri, yaitu setiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan. Begitu pula pada panggilan hidup. Kita berhak untuk dapat melakukan apa yang menurut kita menjadi panggilan hidup kita. Kalau nilai praksisnya, contohnya seperti seseorang mendapat panggilan hidup untuk menjadi seorang romo, yang dimana dia sudah mewujudkan nilai praksis pada sila-sila Pancasila, terutama pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Oh, jadi nilai-nilai seperti itu ya. Oke, sekarang aku udah tahu. Makasih Awan. Aku juga baru tahu nih. Makasih Awan, aku jadi nambah wawasan. Sama-sama semuanya. Oh iya. Kalian nanti setelah lulus mau kemana nih? Kuliah apa cari kerja? Kalau aku sih mau cari pekerjaan dulu. Setelah aku sudah punya dana untuk kuliah, aku mau lanjut kuliah dulu. Oh, oke Nes. Jadi kamu mau kerja dulu ya? Semoga cepat sukses Nes cari pekerjaannya. Makasih Up, doain ya. Semoga dapat pekerjaan. Amin. Aku pasti doain. Amin. Oh iya, Nas. Kamu udah tahu belum cara bikin surat lamaran pekerjaan itu kayak gimana? Isi-isinya itu apa aja, terus apa aja yang diperlukan? Ya itu Nes. Kamu tahu nggak? Itu sih dikit-dikit tahu. Aku kasih tahu yang lebih lengkap dan jelas lagi nih. Boleh Tuan, apa aja tuh? Jadi, urutan struktur surat lamaran itu, yang pertama menulis tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga lampiran, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam isi surat, yang ketujuh salam penutup, dan yang kedelapan tanda tangan. Yang terakhir nama jelas. Oh gitu ya. Kalau penulisan dalam membuat surat lamaran gimana tuh? Kalau mau membuat surat lamaran tuh, penulisannya harus rapi dan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kalau kayak syarat-syarat yang diperlukan itu apa aja? Kayak ijazah-ijazah gitu. Kalau itu sih perlu fotokopi ijazah pendidikan, tapi itu juga tergantung perusahaannya sendiri. Terima kamu sesuai ijazah pendidikan dan diletakkan di mana. Terus butuh fotokopi KTP, fotokopi pas foto, terus yang lainnya. Tergantung pekerjaan kalian. Oh, oke Wan. Jadi itu ya yang harus kita siapin untuk melamar pekerjaan. Makasih deh Wan. Oke, Nes. Sama-sama. Kalau misalnya mau melamar pekerjaan ke perusahaan asing gitu atau ke luar negeri itu gimana ya? Kita kan harus pakai bahasa mereka atau bahasa Inggris. Iya benar. Kalian harus membuat CV dengan menggunakan bahasa Inggris untuk melamar ke perusahaan asing. Dan harus membuat surat lamarannya yang jelas. Kurang lebih seperti itulah. Oh, seperti itu. Oke, makasih ya semuanya sudah mau membantuku. Sama-sama, Nes. Sama-sama, Santai Nes. aja. Santai aja. Semoga aku bisa diterima ya di perusahaan yang aku inginkan. Soalnya perusahaan ini gedungnya cukup besar dan lumayan susah untuk menerima seorang pemuda yang baru lulus SMA dan belum punya ijazah kuliah. Ya, Nes. Pasti kamu bisa kok.
Semangat Nes, jangan putus asa dan jangan lupa bersyukur. Iya Nas, jangan lupa bersyukur karena kita selalu harus bersyukur. Kapanpun dan dimanapun kita berada atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, aku pasti bersyukur kok, karena di agamaku diajarkan selalu bersyukur. Semua agama sih menurutku, karena agama adalah pilihan kita masing-masing dan kita tetap sama, jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Yap, betul banget itu. Oh ya, tadi kata kamu perusahaan yang kamu inginkan cukup besar ya. Coba kamu bisa nggak bayangin gedung perusahaan kamu itu dalam bentuk bangun ruang? Tentu saja bisa. Bentuk dindingnya seperti balok dan atap gedungnya anggap saja seperti prisma segitiga. Ernest, aku mau nanya dong. Jarak dari rumah kamu ke perusahaan itu berapa sih? Itu sih aku kurang tahu, soalnya rumah aku di Bekasi, sedangkan perusahaan itu di Jakarta Timur. Coba deh aku bantu jelaskan cara menghitung berapa jarak dari rumah kamu ke perusahaan. Siapa tahu bisa membantumu. Cara menghitung jarak sudah diajarkan dari SMP. Cara menghitungnya yaitu jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu tempuh. Oh, seperti itu ya, Wen, caranya. Oke, makasih ya, Wen. Itu sangat membantuku untuk pelajaran yang akan datang mungkin. Oke, Nas. Ernest, pada saat kamu melamar pekerjaan, kamu jangan tegang atau gugup ya. Kamu harus percaya diri dan berpenampilan rapi agar kamu bisa diterima di perusahaan itu. Dan kamu juga harus menjalankan hak dan kewajiban dengan baik sebagai seorang pekerja, karena pasti ada konsekuensi yang harus kamu tanggung dan pasti ada peraturan di setiap perusahaan. Oke, Up. Aku pasti percaya diri dan berpenampilan rapi kok, dan menjalankan hak dan kewajibanku sebagai seorang pekerja dengan baik. Kalian doain aku aja ya. Tenang aja, Nes. Aku pasti doain kok. Semoga perusahaan yang kamu tuju sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Kita harus menjalankannya dengan senang hati dan kemampuan yang kamu miliki juga. Oke semuanya. Sudah ya, sampai sini aja. Aku ada urusan mendadak nih. Oke, Nes. Aku juga mau istirahat dulu nih. Oke semuanya, bye-bye. Bye.